Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya semua telah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita masih menelusuri kitab Kisah Rasul pagi ini dari pasal 7 ayat 56 sampai ayat yang ke-60 demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Berani berbicara benar walau beresiko. Saudara-saudaraku, ironis sekali bahwa Stefanus harus mati dibunuh karena tuduhan palsu. Masa yang dikerahkan untuk menghakimi orang yang tak berbuat jahat. Sementara pada masa itu di sekeliling mereka berkeliaran pencuri, pembohong, pembunuh, penipu dan orang-orang yang mabuk agama. Stefanus bukan pembuat kejahatan, namun menjadi korban amukan massa yang begitu tragis. Hal ini menunjukkan pada kita fakta betapa bahayanya info hoaks yang sengaja dibangun, mempengaruhi orang banyak untuk menyakiti, melukai, bahkan membunuh orang hanya karena memiliki perbedaan pendapat dengan kita. Saudara sekalian, telah kita ketahui bahwa Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul sesudah kebangkitan Yesus untuk mengawasi pendistribusian bantuan kepada para janda di dalam gereja yang dikenal pelayan meja, agar para rasul bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pemberitaan firman. Karena dedikasi hidupnya terhadap pelayanannya yang begitu besar, sehingga Stefanus lebih menonjol daripada yang lain dalam hal iman, kasih, kuasa rohani, dan hikmat. Stefanus bukan hanya setia terhadap pelayanan meja saja. Ia menggunakan waktu pelayanannya melebihi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan khusus yang ditugaskan kepadanya. Tuhan sangat menyertai pelayanan Stefanus dengan memberinya karunia dan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Hal ini membakar amarah para Sanhedrin terhadapnya, lalu ia menangkap dan merajam batu sampai mati oleh sekelompok massa yang marah. Saudara sekalian, terlihat begitu kontras. Di saat orang-orang yang membencinya berteriak dengan suara nyaring untuk membunuhnya, Stefanus justru berseru dan berteriak untuk pengampunan mereka. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mengikuti teladan Kristus pada waktu ia di atas kayu salib. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ini adalah doanya yang terakhir sebelum menyerahkan nyawanya. Pada waktu ia melihat ke atas, ia melihat langit terbuka. Dan Stefanus melihat Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya penglihatan ini memberikan peneguhan dan penguatan kepada Stefanus yang sedang menderita aniaya, yang sedang dirajam batu. Surga telah menantinya. Roh Yesus Kristus menyertainya. Itulah sebabnya langit terbuka untuknya. Ini yang sangat membuat Stefanus tentram dan damai di akhir hidup itu. Walau tubuh sakit karena rajaman batu, tetapi kedamaian tak terkira karena ia tahu Kristus sudah menantinya, menyertainya dan berkenan akan pelayanannya, walau hanya sebentar, tapi sangat berarti. Dan salah satu bukti bahwa doanya terjawab adalah pada waktu itu ia berdoa Tuhan mengampuni Saulus, yang kemudian hari kita tahu bahwa Paulus adalah pendiri gereja, pelayan yang luar biasa, yang kemudian menulis surat-surat penggambalaan yang menjadi bagian dari isi perjanjian baru. Pada waktu itu Saulus menyaksikan bagaimana menderitanya Stefanus
dan ia mengakui bahwa ia dibunuh. Saudara sekalian, intinya kematian Stefanus tidak pernah sia-sia. Seperti ada pepatah mengatakan, darah kaum martir merupakan benih gereja. Demikian juga kematian Stefanus malah mengharumkan kekristenan. Iman yang berkemenangan tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku, sebuah pelajaran berharga bagi kita. Apabila kesaksian kita ditolak, kita tidak perlu marah, membenci, apalagi mendendam. Sebaliknya, kita harus mendoakan orang-orang tersebut. Jika karena kesaksian kita mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan dan bahkan penganiayaan, belajarlah seperti Stefanus. Belajarlah untuk mengampuni orang-orang tersebut. Lawanlah dengan cinta kasih dan pengampunan. Mengapakah ia sanggup mengampuni? Hal ini dikarenakan pandangannya tidak hanya ditujukan kepada kesalahan orang-orang terhadapnya, melainkan kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang mengasihinya. Saat itu kasih Kristus memenuhi hatinya, ajarannya menguasai pikirannya, dan teladan pengampunannya mengarahkan tindakannya. Dan itulah sebabnya Stefanus memiliki kesanggupan untuk mengampuni. Saudara-saudaraku, mengampuni seseorang itu memang tidak gampang. Apalagi bila perbuatan orang tersebut tidak hanya menyakiti kita, tapi menginjak-injak harga diri kita. Saudara, belajarlah dari Stefanus. Jangan mengarahkan pandangan kepada orang-orang yang bersalah, tetapi pandanglah kepada Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Di sanalah letak kekuatan kita untuk tegar dan kuat untuk mengampuni. Marilah kita belajar untuk setia mengatakan kebenaran. Jangan menutup-nutupi apa yang seharusnya kita katakan. Katakan benar kalau benar, salah kalau salah. Kendara orang tak berani mengatakan kebenaran karena takut orang lain tersinggung. Takut dibenci dan ditolak karena lebih menjaga perasaan manusia daripada menjaga hati dan perasaan Tuhan itu sendiri. Kadang ketaatan pada Tuhan terabaikan karena konsekuensi yang berat dari pihak manusia. Saudara-saudaraku, tantangan apakah yang sedang kita hadapi sekarang ini untuk sebuah ketaatan? Adakah kita tetap setia dan taat pada Allah atau sudah mulai mundur karena melihat terlalu besar tantangan dan konsekuensi yang harus kita hadapi? Apakah kita merasa tak sanggup dan ingin menyerah dalam jalan pemulihan kita? Ingatlah bahwa Allah senantiasa menyatakan kehadirannya kepada kita dalam segala tantangan iman yang kita hadapi. Kita tidak sendiri. Tetap dan taat dan setialah, sekalipun teramat banyak dan terbesar tantangan yang harus kita hadapi. Jangan pernah lupa untuk selalu bergantung dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Serahkanlah segenap hidup kepadanya. Kita akan dimampukan untuk melewati semua kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan iman yang kita hadapi di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini sebelum kami beraktivitas. Kami bersyukur untuk teladan iman dari Stefanus. Ada bukti iman yang sekaligus mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dunia ini harus menyatakan kesaksian kami. Belajar untuk mengatakan kebenaran apapun resiko yang harus kami tanggung. Memberikan pengampunan yang limpah kepada mereka yang membenci, menyakiti, dan menolak kami. Ajarlah kami Bapa dan berikan kami kekuatan untuk selalu memandang kepadamu yang mengasihi kami. Lebih daripada hanya sekedar memandang kepada manusia yang mengecewakan. Agar kami tetap tegar berdiri, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sampai Engkau datang menjemput kami di kali yang kedua. Kami berdoa supaya Tuhan terus menguatkan dan memimpin kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, ulurkan tangan-Mu atas mereka sekalian. Dan bantulah mereka untuk tetap tegar di dalam iman mereka masing-masing apapun situasi yang mereka sedang hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.